dia yang selalu mengikuti updatean dari Rumah Tahfiz Suratul Quran. Saya hari ini bersama dengan Pak Ustadz Ahmad, senang banget bisa menerima kehadiran teman-teman media juga yang ada di sini. Saya tadi bilang bahwa saya nggak mau bilang bahwa Rumah Tahfiz ini milik saya, Pak Ustadz. Rumah Tahfiz ini adalah milik anak-anak. Jadi saya di sini hanya sebagai perpanjangan tangan buat anak-anak yang ada di sini. Ada 100 anak yang insya Allah mereka di sini akan mendapatkan kehidupan yang layak, ilmu yang layak, sehingga nantinya dia bisa menjadi anak yang berbanggakan. Jadi kalau sedikit cerita, saya kenalan sama Pak Ustadz mungkin dari 3 tahun yang lalu. Jadi dulu itu pesantren Pak Ustadz ini dekat rumahku gitu. Nah, aku sering ke sana. Suatu saat memang pesantren itu harus pindah karena lahannya mau dipakai sama yang punya, jadi itu udah tidak bisa dikontrak lagi. Jadi sempat huru-hara, sempat bingung, akhirnya mendapatkan wakaf tanah di sini dan perlahan kita bangun. Jadi alhamdulillah lewat brand Manca Hijab, keuntungan yang kami miliki bisa membangun ini selama kurang lebih 7 bulan. Bisa dibilang lumayan singkat ya, Pak Ustadz ya, lumayan singkat, dan pembangunan di sini juga belum selesai. Insya Allah bulan depan kita mulai bangun musola, bisa musola bisa masjid, karena luasnya 300 dan dari daerah sini juga belum ada masjid. Jadi insya Allah masjidnya bukan buat anak-anak aja, tapi buat umat di sekitarnya. Pak Ustadz, apa yang mau disampaikan? Alhamdulillah kawan bersama saya sampaikan tadi barangkali tidak tepat ini penanganan kesehatan. Nah, saya terima kasih kepada media. Jadi itu merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kepada kawan dan hadir. Harapan saya semoga kami yang hadir maka teman daripada pegawai untuk bersama kita untuk meraih mimpi dan cita-cita dan hasil kebetulan sendiri lebih baik berguna buat bersama. Jadi hari ini yang datang bukan selain keluarga, kita juga hadir para calon donatur, sahabat-sahabat aku, orang kaya di sekitarku yang aku todongin hari ini. Alhamdulillah mereka siap menjadi orang tua dan aku harap dari ini kita bisa menghadirkan sosok-sosok hebat, generasi-generasi hebat yang berpendidikan, punya aturan, punya tata krama, yang insya Allah bisa menjadi tauladan buat generasi selanjutnya. Ini kita lagi bangun 4 lantai, jadi lantai paling atas itu adalah sekolahnya mereka, jadi tempat mereka belajar gitu. Dan di sebelah kiri itu nanti akan kita bangun masjid. Dan ini lantainya kenapa belum kita pakai konblok, karena pembangunan belum selesai, takutnya cepat rusak lagi gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Dan ya alhamdulillah rumah ini jadi rumah pencuci dosa ya. Mungkin selama ini kita punya perjalanan cerita kehidupan, dan insya Allah dengan adanya rumah ini bisa membuka hati buat pemirsa lainnya juga untuk bisa ikut infak dan sedekah untuk banyaknya dari daerah mana aja Pak? Ini Bogor, Cianjur, dari Sumatera ada berapa? Jadi nanti kalau misalnya memang sudah terlihat prestasinya, nanti kalau mau masuk ke sini mesti tes dulu. Jadi nggak bisa sembarangan, mesti tes, nggak ngerti bentuknya gimana. Jadi yang masuk sini memang yang pintar-pintar. Jadi memang yang pintar agama, yang pintar pendidikan lainnya insya Allah. Jadi pengennya memang menjadi pusat pendidikan buat anak-anak sih. Jadi makanya saya tuh kadang saya sibukin anak-anak supaya nggak diundang-undang orang. Jadi saya bilang sama Pak Ustadz, saya nggak demen Pak Ustadz kalau misalnya anak-anak aku diundang-undang orang gitu. Biarin aja, dia sekolah, dia belajar, dia main, ya kan, di lingkungan yang ada.
harus hafal berapa juz. Jadi anak-anak sekarang sini yang paling hebat berapa juz? Saya yang nggak hafal berapa juz. Tahu udah berapa kayak gitu? Totalnya ada 100 anak. Pembagiannya berapa laki perempuan? 50-50 antara laki-laki dan perempuan. Nah, itu kita ada sekolahnya juga, mungkin sempat pernah ngisi kelas ngajar apa gitu. Kalau saya sih nggak perlu ya, karena kan saya bukan dari akademisi. Tapi kita menyiapkan di sini, insya Allah ada pelajaran bahasa Arab. Kita sekarang ada belajar bahasa Inggris, ada juga nanti pengenalan komputer, IT itu juga penting, dan nanti juga ada penyaluran bakat. Jadi mereka itu punya bakat mengarah kemana gitu. Jadi saya berharap mereka lulus SMA juga langsung mendapatkan beasiswa dari kampus Mercu Buana. Ya, itu udah solid. Jadi kita harus pantau hasil atau nilai-nilai yang dikehendaki dari kampus Mercu Buana. Jadi insya Allah mereka langsung lanjut kuliah. Nggak usah pusing lagi kuliah tidak. Oh, nggak ada masalah. Mau jadi desainer bisa langsung kerja di brand. Karena di brand kalau nggak langsung ngajarin sih kayaknya nggak ada waktu ya. Saya nyari duit aja buat anak-anak. Tapi kalau misalnya mau kerja di perusahaan saya monggo. Tapi base-nya ada di Bandung, jadi nggak ada masalah. Jadi saya pengennya mereka itu setelah mereka lulus SMA, mereka harus mandiri. Jadi mereka udah nggak bisa tinggal lagi di sini. Jadi mereka udah harus tinggal sendiri kampus. Jadi yang bisa tinggal di rumah ini cuma sampai SMA aja. Baikun selain memberikan bantuan dana biaya untuk Oh iya dong, mereka nggak bisa pakai baju lain. Jadi memang udah disiapkan sama Manja, didesain khusus, kerudungnya, bajunya, semuanya. Dan anak santri saya wajib harus senyum, harus happy. Nggak boleh muka-muka sedih, muka-muka lapar, muka-muka susah, nggak boleh. Jadi harus ceria, ya, karena hidupnya cukup, pendidikannya cukup, makannya cukup, ya. Jadi aku pengennya seperti itu. Jadi aku nggak mau anakku menjadi mental yang lemah, ya, karena kita dalam mencari dana, membangun ini nggak ada istilah yang lemah-lemah. Jadi kita benar-benar hardcore. Ini nggak ada kali pembangunan 8 bulan bisa jadi 4 lantai gini nih, buat aku udah luar biasa banget. Itu gratis buat si 100. Oh, gratis loh, gratis. Mereka gratis di sini. Jadi mereka pulang hanya setahun sekali, kecuali mungkin kalau ada keadaan yang mendesak gitu. Ya kalau kesibukan itu kan juga Allah yang ngatur ya. Jadi saya juga nggak perlu kesini 24 jam. Kalau kepikiran apa-apa juga tinggal telepon Pak Ustadz. Jadi kalau saya juga paling yang saya wanti-wanti karena banyak cerita, banyak kasus di pondok dan segala macam, itu menjadi satu concern saya juga, bahwa kamar laki sama perempuan harus segera jadi, segera dipisahkan gitu. Dan mereka benar-benar harus tahu aturannya, tahu adabnya laki-laki dan perempuan seperti apa gitu, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Punya handphone 24 jam. Jadi Pak Ustadz juga, Pak Ustadznya tipe yang kalau ditelepon nada 2 kali langsung diangkat. Kalau bisa ya. Dan aku titip juga Pak Ustadz, jangan nanti doain ya, ntar malam habis bisa doain pokoknya selamat 7 hari. Adanya pesantren ini bakal usaha ini dadakan aja 3 tahun lalu. Apa gimana? Adanya pesantren ini sebetulnya jadi bakat. Saya tuh balik lagi orangnya random ya. Saya kalau diminta malah belum tentu saya kasih. Tapi kalau saya ngelihat langsung dan ikut ngerasain, itu hatinya benar-benar tergerak. Kemarin itu waktu pas beliau harus keluar dari rumah, aku sempat keliling-keliling cari rumah kontrakan ya Pak Ustadz ya. Akhirnya Pak Ustadz cerita kalau misalnya Pak Ustadz udah mendapatkan tanah wakaf. Ini ada koneksi antara IT dengan pesantren ini kita ini. Apa Mbak? Ada koneksi antara IT masuk dan Koneksi pasti ada dong. Dan lagi pula kalau saya kan memang sudah ada grup ya, jadi memang sudah saya wasiatkan keuntungan dari brand aku dialihkan ke sini. Walaupun mungkin kita bangun ini nggak langsung berat ya Pak Ustadz ya, benar-benar menikmati dari satu tingkat ke tingkat selanjutnya gitu. Jadi saya juga mengajarkan bahwa saat kita minta sama Allah aja sekali doa belum tentu besok langsung ada. Jadi saya pengen anak-anak juga punya mental itu gitu. Jadi bukannya mental meminta, tapi mental memohon kepada Allah gitu. Jadi
mau segala apapun ya mintanya sama Allah. Nanti perpanjangan tangannya bisa lewat dengan siapa aja. Ustaz melihat Daegun yang begitu. Oh iya dong. Jadi makanya semakin banyak yang belanja brand Maja hijab dan Pangeran Privé, ya semakin banyak kalian bersedekah. Dan saya insya Allah dalam waktu dekat ini akan mengeluarkan kerudung terbaru karena saya harus bergerak lagi untuk Palestina. Jadi untuk misi kemanusiaan Palestina saya harus bergerak lagi. Saya akan membuat hijab eksklusif untuk wanita Maja yang akan segera ada di store, yang mana nanti keuntungannya juga langsung kita kirimkan untuk Palestina. Jadi hati ini tergerak lagi setelah beberapa waktu lalu gitu ya, dan kita melihat kemarin kondisinya sepertinya sudah kondusif dan sekarang semakin tidak baik. Jadi tergerak lagi hati saya untuk membuat karya untuk teman-teman kita yang sahabat-sahabat muslim kita yang ada di Palestina. Ya sebenarnya kalau kita hidup, kalau kita sudah ngerasa cukup kan nggak perlu berlebihan ya gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa makan enak, kenapa anak-anak nggak bisa makan enak? Makanya kalau anak-anak di sini sama Pak Ustadz diwajibin puasa nih, gimana Pak Ustadz? Senin Kamis mereka wajib puasa. Gitu. Jadi secara pergantian ada aja yang kirimin makanan, makan apa. Jadi dalam waktu dekat ini aku juga mau ajak anak-anak jalan-jalan, mau ke aviarinya Irfan Hakim, itu lagi cari tanggal. Jadi pokoknya intinya mereka yang ada di sini adalah tempat mereka tinggal, tempat mereka belajar, tempat mereka menjadi anak yang nantinya bisa menjadi generasi yang baik. Ustaz, apa yang dilakukan oleh Daegun ini merupakan iman di Siapa yang dia akan membuat doanya buat Daegun apa? Mungkin tidak bisa bertemu setiap saat dan setiap hari, tapi kalau melihat beliau sehat dan berjalan. Jadi Pak Ustadz doain juga insya Allah tanggal 26 nanti aku berangkat haji. Insya Allah bisa jadi haji yang mabrur walaupun mendadak berangkatnya, tapi insya Allah bisa istiqomah, itu yang paling penting karena menurut aku manusia pasti ada akhirnya Pak Ustadz. Jadi aku belum yakin sih aku berangkat haji karena aku baru daftar insya Allah, dan aku nggak ngajak siapa-siapa, nggak berani ngajak siapa-siapa juga karena tahu sendiri kalau biaya haji itu seperti apa. Tapi ya udah berangkat aja lillahi ta'ala, pasti di sana banyak teman, banyak ketemu orang-orang baik, insya Allah bisa menjalankan ibadah haji dari hari pertama sampai keinginan dari kemarin sih, belum lama, baru minggu lalu pengen haji. Aku cari-cari travel haji, akhirnya ada yang bisa terima aku, langsung bayar. Persiapannya aku lagi nurunin berat badan karena aku yakin sekali di sana bakal berat banget. Jadi aku harus nurunin berat badan sehingga aku nggak cepet capek. Alhamdulillah sampai kemarin udah turun 4 kilo. Ini lagi puasa Syawal juga supaya lebih cepet turunnya. Jadi sampai nanti berangkat tuh setidaknya fisik aku juga jadi lebih kuat. Jadi belajar lagi gimana caranya sholat yang benar, dan aku surprise banget Pak Ustadz kemarin yang ngasih kado karena aku 1 bulan kemarin puasa akhirnya alhamdulillah. Mungkin cerita ini seperti cerita anak kecil ya, tapi bentuk kedekatan kita sama Allah, bentuk kedekatan keislaman kita itu kita nggak akan pernah tahu mulai dari kapan. Walaupun kita dari kecil kita sudah memeluk agama Islam, tapi panggilan untuk lebih dekat kepada Allah tuh nggak bisa dipaksain Pak Ustadz. Bener nggak? Ya kan? Jadi buat aku alhamdulillah banget, dan semoga tempat ini bisa menjadi sarana atau tempat di mana aku bisa menjadi muslimin ya yang lebih baik lagi. Rencananya itu berapa lama? Umrohnya kayak gue lupa deh, 12 atau 16 hari. Oh hajinya, ya kayaknya 12 atau 16 hari. Pokoknya berangkatnya 26, pulangnya tanggal 12 insya Allah. 26 Mei pulang, berangkatnya 26 Mei, pulang 12 Juli.
Sekarang baru turun 4 kilo. Besok harus ngambil raport lagi hari Senin, kira-kira turun berapa kilo lagi nggak tahu. Ada targetnya sebanyak-banyaknya aja. Karena aku nggak mau pakai jalan pintas, jadi benar-benar mau hidup sehat aja. Insya Allah nanti mulai olahraga lagi. Karena kemarin sempat ada kecelakaan sedikit, jatuh di kamar mandi, jadi tangannya ketergilir. Jadi setelah oke, baru bisa olahraga lagi. Ini jadi tantangan terus. Oke? Hah? Oh, tantangan lah. Kan kalau hidup kan harus dengan penuh perjuangan ya, nggak bisa langsung ya. Doa nanti di list. Ntar aku udah minta dari Habib Usman apa doa-doa yang mustajab, doa-doa apa. Apa? Aku sih nggak berani ngajak. Aku nggak berani ngajak karena umroh kan haji kan ada harganya dan ada kesiapan, ada panggilan, ada kemauan. Jadi aku nggak berani ngajak juga sih. Kalau umroh sendiri mungkin banyak. Ya kalau umroh ya mungkin dia akan umroh setelah musim hajian karena kan kalau sekarang nggak bisa berangkat karena sudah mendekati musim hajian. Ya. Sebenarnya itu aku minta waktu dia masih sehat pegang tangan ini ya ini kalau yang udah nggak ada buat aku ya aku udah lupa tuh selang berapa lama akhirnya Eyang cerita kalau cincinnya bentar ya nak cincinnya masih Eyang sekolahin di bank masih digadein ke bank atau gimana terus cincinnya akhirnya dia ambil terus dikasih ke aku jadi aku punya warisan dari Eyang enggak lah cincinnya segede-gede gini dulu masih cincinnya gede banget segede mikrofon lu cincinnya jadi kalau lagi acara-acara khusus, acara-acara yang penting, ya. Cincinnya mungkin apa sih? Mungkin kenangannya Itu kalau di tangan Eyang tuh nampol banget. Sedep banget tuh dilihatnya. Makanya pas lagi pegang Eyang cincinnya buat aku ya, ini kasih bener apa? sebagai Eyang. Banyak Eyang tuh setiap hari nelfon aku. Hampir setiap hari nelfon aku 2:30 tiap dia habis nonton Brownies. Kamu hari ini jelek, hari ini lesu, hari ini marah-marah mulu, hari ini begini, hari ini bagus. Kadang sampai risih, kadang suka nggak diangkat juga gitu kan. Yang namanya anak kadang kan suka gitu ya, telepon sama kita sendiri aja kita suka malas ngangkat atau telepon sama orang kan. Tapi giliran pas dia nggak ada, ya Allah nggak ada nelfon gue nih siang-siang gitu. Kangen juga sih. Terus kemarin pas melayat mau nangis, banyak orang malu ya kan. Pas nyampe mobil, baru nangis. Tadi siang aku dapat. Jadi kan kebetulan alhamdulillahnya kadang-kadangnya di makamnya yang itu dekat sama makamnya nenekku dari papa, nama nenekku dari mama, sama ada om aku juga. Jadi tadi sekalian. Oke, terima kasih ya kita mau makan dulu.